Guys, kalian percaya nggak? Ada film yang hanya berlatar satu lokasi, tapi filmnya bagus banget. Nggak ngebosenin buat ditonton sampai habis. Atau, kalian pernah nih nonton film kayak gitu tapi hasilnya mengecewakan. Nah, di sini gue mau kasih rekomendasi nih. 5 film dengan latar hanya satu lokasi saja, tapi hasilnya nggak mengecewakan. Yuk kita bahas di konten ini. Hai, balik lagi dengan gue Natasha di Fix Film. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ingetin nih sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Sebelum gue ngasih rekomendasi filmnya, gue disclaimer dulu nih. Film dengan latar satu lokasi saja biasanya akan lebih mengutamakan konflik atau cerita yang kuat, dengan banyak dialog dan drama yang terjadi. Jadi, di film seperti ini, kalian gak bakal nemu tuh adegan-adegan aksi tembak-tembakan atau perkelahian. Menurut gue, film-film seperti ini tidak akan kalah serunya dengan film action pada umumnya. Film ini memiliki daya tarik tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh genre lainnya. Film dalam list ini adalah film yang udah gue tonton dan gue ngerasa jika film ini sangat layak gue rekomendasiin buat kalian. Ada 3 alasan mengapa gue memilih film-film yang ada di list ini, yaitu pertama, karakter atau tokoh sentralnya punya pendalaman karakter yang kuat dan bisa bikin gue terhanyut untuk merasakan masalah yang dialami oleh aktor. Kedua, memiliki plot atau alur cerita yang unik. Dan yang ketiga, punya dialog yang asik buat gue ikutin dan bisa bikin gue betah nonton sampai beres. Jadi guys, kalian masih penasaran gak sih dengan listnya? Atau kalian udah nonton film ini dan punya pendapat berbeda dari gue? Berikut adalah 5 rekomendasi film yang bersetting satu lokasi versi Fix Film. Check this out. Yang pertama, The Platform, tahun 2019. Kejadian di sepanjang film ini akan terjadi di penjara vertikal yang memiliki 100 lantai dari atas ke bawah. Film ini akan berfokus pada karakter utama yang dibintangi oleh Ivan Massagué. Premis dari cerita ini sangat menarik dan bisa bikin penasaran. Film ini bercerita mengenai sistem pembagian makanan di penjara. Sistem pembagian makanannya memang tidak lazim bila dibandingkan dengan penjara lain. Dalam penjara tersebut, setiap tahanan akan diberi makanan melalui elevator yang turun dari lantai paling atas. Sistem ini sebenarnya memiliki celah yang bisa dimanfaatkan orang yang berada di paling atas. Hal ini karena tidak ada aturan batasan jumlah makanan yang bisa dimakan. Jadi, di sistem ini, orang yang paling beruntung adalah orang yang ada di penjara paling atas. Para tahanan di atas bisa memakan makanan apapun yang ada di depan matanya. Bahkan, bila ada tahanan yang di bawah tidak mendapatkan makanan pun, para tahanan di atas tidak akan dihukum oleh sipirnya. Yang ada hanyalah nasib sial yang dimiliki para tahanan yang berada di penjara lantai bawah. Kira-kira bakal jadi rusuh nggak ya kalau pembagian makanannya kayak gitu? Yang kedua, Devil, tahun 2010. Film ini akan lebih banyak bersetting di dalam lift di gedung perkantoran. Dengan durasi 1 jam 20 menit, kalian akan ditemani oleh beberapa tokoh yang terjebak dalam lift secara bersamaan. Film ini bercerita mengenai sekelompok pegawai yang sedang berada dalam sebuah lift. Pada saat liftnya sedang naik ke atas, mesin lift tersebut macet dan membuat orang yang berada di dalam lift terjebak di sana. Para pegawai yang sedang ada di lift tersebut juga tidak mengetahui jika salah satu dari mereka iblis yang menyamar sebagai manusia. Iblis tersebut punya misi untuk membunuh orang satu persatu. Masalah semakin menjadi besar di saat pembunuhan terjadi dan orang yang masih bertahan di sana mau tidak mau harus berjuang dengan waktu, sambil mencari cara bertahan hidup dan dalang dari semua ini, sebelum semuanya dibunuh oleh iblis. Yang ketiga, The Shallow, tahun 2016. Kejadian di film ini akan lebih banyak berlokasi di sebuah laut yang berjarak hanya 20 meter dari pantai. Film ini akan berfokus pada tokoh bernama Nancy. Pada suatu hari,
Nancy ingin bermain berselancar untuk melepas penat setelah ibunya meninggal dunia. Pada saat sedang bermain selancar, tanpa diduga, ada sebuah ombak besar yang datang menghampiri Nancy. Ombak deras ini mengenai tubuh Nancy dan membuat tubuhnya terhempas sampai ke sebuah bebatuan kecil yang agak jauh dari pantai. Akibat dari terjangan ombak tersebut, tubuh Nancy menjadi terluka dan ia berada di posisi yang membuatnya tidak berdaya. Kejadian ini semakin serius karena di sekitar Nancy ada sebuah hiu besar yang sedang mengintainya untuk menjadikannya hidangan lezat yang siap disantap setiap saat. Nancy mau tidak mau harus bertahan hidup menghindari hiu dengan waktu yang sudah semakin sempit. Yang keempat, Exam tahun 2009. Film ini bercerita mengenai ujian akhir yang harus diselesaikan oleh 8 orang. Kedelapan orang ini adalah kandidat terbaik yang sudah lolos seleksi ujian sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang bermimpi masuk dalam perusahaan besar dengan gaji yang sangat tinggi. Hanya 1 orang saja dari 8 orang ini yang akan diterima di perusahaan tersebut. Nah, di ujian terakhirnya, para kandidat cukup menjawab 1 pertanyaan dari soal yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi, dalam mengerjakan soalnya, ada 3 aturan yang tidak boleh dilanggar peserta, yaitu peserta tidak boleh berbicara dengan pengawas ujian. Kedua, tidak boleh merusak kertas ujian yang dipegang satu-satu. Dan yang terakhir, ketiga, tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Perusahaan memberikan waktu selama 80 menit kepada kandidat untuk menjawab pertanyaan. Ujian ini semakin membingungkan. Pada saat peserta hanya bisa melihat selembar kertas yang dituliskan nama-nama kandidat, tanpa ada pertanyaan yang jelas dari perusahaan. Saat nonton film ini, gue jadi ngerasa ikut ujiannya sambil mikir nih pertanyaan dan jawabannya guys. Kok bisa ya? Niatnya gue mau cari hiburan nih. Nonton film ini malah bikin gue pusing buat nyari jawabannya. Dan yang terakhir, 12 Angry Men tahun 1957. Kejadian dalam film ini akan lebih banyak berada di lokasi ruang sidang. Ada 12 karakter yang menjadi sorotan utama di sepanjang film yang berdurasi 1 jam 36 menit ini. Film ini bercerita mengenai 12 orang yang ditunjuk oleh pengadilan di kota New York untuk memutuskan kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kasus ini menjadi sulit untuk diputuskan akibat perdebatan sengit antara 12 orang yang menjadi juri. Kalian benar-benar akan merasakan atmosfer ketegangan yang terjadi di saat sidang dan pada saat pengambilan keputusan akhir. Gue ngerasa, walaupun film ini termasuk film klasik yang sudah berumur setengah abad, film ini sangat layak buat ditonton saat ini. Gue bisa ngasih label kalau film ini adalah salah satu film terbaik yang pernah gue tonton. Pendapat gue juga diperkuat dengan rating IMDb yang sangat tinggi buat film ini, yaitu 9/10 dari 890 orang yang sudah menonton dan menilai filmnya di situs tersebut. Demikian 5 rekomendasi film berlatar satu lokasi. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton videonya sampai selesai. Gue juga mau ngasih tahu nih guys sama kalian, selain di YouTube, channel Fix Film 21 ini juga ada di sosmed loh. Ada di Facebook, Instagram, dan TikTok. Jadi, kalau kalian gak pengen ketinggalan update berita dan hiburan dari Fix Film 21, jangan lupa ya untuk follow akun kami di sosmed. Link akun sosmed kita ada di deskripsi loh. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.